Sejarah berkaitan Tanjung Pinang Part 2. Okay, don't forget to subscribe and lonceng notifikasi. And don't forget to like and share Diansa channel. Salam kenal and nice to meet you. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast Pagi Fidansa Channel. Nah, apa kabarnya teman-teman hari ini? Saya doakan semuanya sehat selalu. Dan Vidi hari ini akan menyambung tentang sejarah yang berkaitan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, semalam pembahasannya sampai Sulaiman dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar yang di-Pertuan Besar Riau Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Nah, setelah itu di pihak Bugis, Daeng Merewah dinobatkan sebagai Yang di-Pertuan Muda pertama. Penobatan ini berlangsung pada tanggal 4 Oktober 1722. Bentuk pemerintahan baru dengan penguasa kembar ini kelak sering memicu pertentangan yang berkepanjangan di lingkungan elit kekuasaan. Bagaimanapun, berdasarkan struktur itu, Sultan yang berasal dari Puak Melayu hanyalah simbol kemelayuan kerajaan. Sedangkan kekuasaan pemerintahan sehari-hari berada di tangan Bugis dan keturunannya yang memegang jabatan sebagai Yang di-Pertuan Muda. Ketegangan yang ditimbulkan oleh substansi Sumpah Setia Melayu dan Bugis ini coba dikendorkan dengan ikatan perkawinan antara kedua puak. Perkawinan politik ini diawali oleh perkawinan antara 2 dari 5 Opu Bugis dengan 2 saudara perempuan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, Opu Daeng Parani dengan Tengku Tengah, Opu Daeng Celak dengan Tengku Mandak. Perkawinan Daeng Celak dengan Tengku Mandak berlangsung meriah, riuh rendah, dan dari kesan kemeriahannya itulah konon bermulanya pengaitan kata Riau dengan pengertian riuh. Pengaitan pengertian tersebut memiliki signifikasi politis bukan pada realitasnya. Perkawinan Daeng Celak khususnya menjadi simbol penyatuan antara Melayu dan Bugis, serta masuknya Bugis ke dalam sfera politik Melayu, ke dalam sejarah Melayu. Di bawah kepemimpinan Bugis, Johor Riau giat memperluas daerah taklukannya sampai ke Kedah dan Perak. Dalam suatu peperangan di Kedah, Daeng Parani gugur dan perhatian dialihkan ke Perak. Pada tahun 1728, Daeng Merewah menyerang Perak namun tidak berhasil menaklukkannya. Kejayaan Riau. Setelah Daeng Merewah wafat, Daeng Celak dinobatkan sebagai Yang di-Pertuan Muda Riau II. Pada masa pemerintahannya, ia mendorong rakyat menanam gambir dan mendatangkan orang Cina ke Riau sebagai buruh perkebunan gambir. Perekonomian Riau meningkat pesat karena gambir. Pada masa pemerintahannya pula, Daeng Celak memimpin penyerangan ke Perak, mengulang upaya yang dilakukan pendahulunya Daeng Merewah dan berhasil menundukkan Perak pada tahun 1743. 2 tahun setelah itu, Daeng Celak meninggal dunia 19 Mei 1745, digantikan oleh Daeng Kamboja putra Daeng Merewah dengan Tengku Tengah sebagai Yang di-Pertuan Muda Riau III. Pada masa pemerintahan Daeng Kamboja, suhu politik di Riau mengalami ketegangan akibat pertentangan antara anak-anak Raja Melayu dan Bugis. Yang di-Pertuan Muda Riau III berundur ke Lingga, dan Belanda memanfaatkan kesempatan ini dengan mendekati Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Belanda dan Sultan kemudian melakukan perjanjian yang isinya bahwa Belanda akan membantu Sultan mengembalikan jajahannya dengan imbalan monopoli timah di Selangor, Kelang, dan Lingga. Pihak Bugis menilai perjanjian ini mengancam kedudukan mereka, sehingga mereka menghimpun kekuatan untuk menyerang Belanda. Daeng Kamboja menjadikan Linggi sebagai berbasis kekuatan atau sebagai basis kekuatan untuk menyerang Belanda di Malaka.
Pada bulan Oktober 1756, Daeng Kamboja bersama sepupunya Raja Haji Ibni Daeng Celak dibantu oleh pasukan-pasukan Melayu yang berasal dari Ringgi, Rembau, Kelang, Selangor, dan Siak, sedangkan Belanda didukung oleh Raja Terengganu, Sultan Mansur Shah. Setelah berbulan-bulan berperang, pada Februari 1757, Belanda mendapat bantuan dari Batavia dan berhasil memadamkan serangan itu. Pada tahun yang sama, Belanda membangun benteng di Sungai Linggi yang dinamai Benteng Philip. Sekarang adalah Kota Linggi. Sultan Sulaiman Badul Alam Shah wafat pada tahun 1760, digantikan oleh Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah yang tak sampai setahun memerintah. Menggantinya Sultan Ahmad Riyad Shah juga tidak lama memerintah. Lalu pada tahun 1761, tahta Johor Riau dipegang oleh Sultan Mahmud Shah III. Sementara itu, setelah Daeng Kamboja wafat, kedudukannya digantikan oleh Raja Haji Ibni Daeng Celak sebagai yang di Pertuan Muda Riau IV. Raja Haji lahir di Kota Lama, Hulu Riau pada tahun 1725. Di masa pemerintahannya, Raja Haji membangun Istana Biram Dewa di Sungai Riau Lama dan membangun Istana Kota Piring tahun 1777 sebagai pusat pemerintahan di Riau. Ia juga memperluas pengaruhnya hingga ke kerajaan lain di alam Melayu, seperti Terengganu, Pahang, Johor, Selangor, Kedah, Langkat, Indragiri, Jambi, Muntok, Bangka, Pontianak, Mempawah, dan lain-lain. Raja Haji melanjutkan politik Daeng Kamboja yang tidak mau berkompromi dengan Belanda di Melaka. Perang dengan Belanda di Melaka kembali pecah pada tahun 1782 dengan penyerangan sejumlah kapal Bugis pada kapal-kapal Belanda di Selat Melaka. 2 tahun kemudian, Belanda balas mengepung dan menyerang Riau dengan mengerahkan kekuatan 13 kapal perang dan 1.500 tentara. Serangan ini tidak berhasil memukul Riau, dan setelah kapal pemimpinnya meledak dan karam di lautan, Belanda pun mundur ke Melaka. Dalam masa-masa peperangan 1784 ini, Tanjung Pinang dikembangkan sebagai salah satu benteng pertahanan utama Kesultanan Melayu. Waktu itu Tanjung Pinang juga telah menjadi tempat pemukiman bagi angkatan perang Riau dan orang-orang Cina yang bekerja sebagai buruh perkebunan dan pemasak gambir. Tanjung Pinang jatuh ke tangan Belanda setelah Raja Haji yang di Pertuan Muda IV tewas dalam peperangan di Teluk Ketapang, Malaka pada tahun 1784. 3 bulan seusai perang itu, Belanda di bawah pimpinan Jacob Pieter van Bram menduduki Riau. Yang di Pertuan Besar Riau, Sultan Mahmud Shah III dipaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda. 10 November 1784 dikenal sebagai Perjanjian Utrecht yang berisikan kerajaan Riau dan pelabuhannya dimiliki Belanda. 2. Jabatan yang di Pertuan Muda dihapuskan. Belanda dibebaskan berniaga di Riau dan orang Riau bebas berniaga di Malaka dengan syarat orang Bugis dari Kalimantan dan Sulawesi tidak dibenarkan berdagang di Riau. Dan 5. Apabila Sultan mangkat, maka penggantinya adalah dari kerabat Diraja Johor Riau Lingga Pahang atas persetujuan Belanda. Melalui perjanjian ini, Kesultanan Riau, Johor, Pahang pada dasarnya mengakui kekuasaan Belanda dan menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya termasuk pelabuhan-pelabuhan. Tanjung Pinang kemudian menjadi basis pangkalan armada perang Belanda. Mereka membangun 2 benteng pertahanan dengan persenjataan lengkap, menempatkan beberapa pejabat militer dengan sejumlah tentara dan mengangkat orang Cina sebagai kapiten. Belanda juga menempatkan residennya untuk melakukan penguasaan di benteng di Tanjung Pinang. Dari benteng di Tanjung Pinang pada 19 Juni 1785, Belanda mendirikan kantor residen di Pulau Bayan dan benteng di atas bukit kota Tanjung Pinang. Setahun kemudian dibangun pula sebuah dermaga, sekarang Pelabuhan Sri Bidantapura, dengan biaya dari Sultan Riau, tetapi dikelola oleh Belanda yang memungut cukai terhadap barang-barang yang keluar masuk dari dermaga ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja podcast untuk hari ini. Jadi nanti video akan sambung lagi sejarah berkaitan dengan Tanjung Pinang part 3. Dan jangan lupa untuk stay tune terus. Oke, video pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Stay tuned and stay safe.